Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama yang terhormat Pak Jimmy selaku dosen Pancasila dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fadila Ekanosita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang akan bertugas untuk presentasi hari ini yaitu ada Farel Aditya, eh, Nisa Safana Aulia, Safira Izati Agusta, dan yang terakhir Fadila Ekanosita. Next. Adapun agenda yang akan kami bahas adalah pendahuluan, poin-poin penting dalam LSPB, keterkaitan antara LSPB, refleksi kelompok terhadap LSP, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita mulai ke sesi penyajian materi pertama. Kepada Farel, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Nah, jadi untuk pendahuluannya, etika sendiri merupakan filsafat tentang nilai kesusilaan tentang baik maupun buruk. Nah, selain itu, etika juga berarti merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Nah, etika itu tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai tindak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang ideanya. Nah, konsep etika sendiri dalam bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika itu sudah menjadi wacana intelektual para filsuf dari lama gitu. Etika itu semenjak zaman Yunani kuno telah menjadi pusat perhatian dalam bidang kajian yang menarik dan aktual, sehingga dianggap penting di kalangan akademik dan di kehidupan sehari-hari setiap manusianya. Nah, untuk poin-poin penting dalam LSPB sendiri, pertama adalah pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, jadi seperti yang kita tahu, setiap perkembangan teknologi ini harus berakar pada budaya dan ideologi yang diterapkan pada suatu negara, yaitu contohnya dalam bangsa Indonesia, sehingga kita harus menerapkannya dengan Pancasila gitu. Nah, Pancasila tidak hanya menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, tapi telah menjadi paradigma gitu yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci di kalangan intelektual Indonesia. Jadi untuk mengetahui sampai sejauh mana gitu Pancasila menjadi bahan acuan untuk keputusan ilmiah yang akan diambil. Nah, berikut adalah pengertian etika menurut tiga ahli. Pertama, menurut Aristoteles, etika didefinisikan sebagai terminus technicus, yaitu manner and custom. Nah, untuk kalau dari Kay Bertens, etika merupakan norma dan moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Untuk pengertian etika dari Dr. Handes Haji Burhanuddin Salam, etika merupakan cabang filsafat yang menjelaskan mengenai berbagai nilai dan norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia di dalam kehidupannya. Nah, berikut adalah etika pendidikan dan krisis moral. Jadi dalam dunia pendidikan, usia pendidikan itu kan sama tuanya dengan usia manusia gitu ya. Karena kan pendidikan sudah berada semenjak kita dilahirkan di bumi ini, yang dimana bertujuan untuk menyiapkan generasi selanjutnya gitu. Nah, karena itu bentuk pendidikan lebih berupa pewarisan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan sampai generasi berikutnya. Nah, etika pendidikan adalah sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang. Nah, itu biasanya melalui pengajaran terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, minat, dan bakat dapat dikembangkan dengan seimbang dengan etika yang baik dalam kehidupannya. Nah, jadi kondisi atau keadaan secara umum dalam masyarakat sekarang itu mencerminkan adanya krisis moral gitu. Salah satu masalah yang cukup sulit bagi pendidik ialah masih adanya penyelewengan dalam pelaksanaan nilai moral pada pendidikan. Misalnya ditekankan disiplin hidup dan kerja keras untuk bisa berhasil dalam hidup. Tapi di tengah masyarakat yang terjadi itu keberhasilan hidup lebih ditentukan oleh uang, kuasa, dan kelicikan gitu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farel atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Nisa Savana. Kepada Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan etika pendidikan dan krisis moral. Ketika berbicara soal pendidikan dan krisis moral,
Tilaar, salah seorang pakar pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dilingkupi oleh beberapa persoalan, yaitu yang pertama, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan. Yang keempat, kelembagaan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, manajemen pendidikan dan pelatihan nasional yang belum sejalan dengan manajemen pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang belum profesional. Will di next. Selanjutnya ada peran ideologi. Guna pengendalian konflik. Contohnya, ketika nilai dari ideologi Pancasila diturunkan dalam Undang-Undang Agraria dapat menyelesaikan sengketa lahan. Yang kedua, sebagai dasar legitimasi. Contohnya, ideologi Pancasila yang diturunkan dalam Undang-Undang Dasar diturunkan lagi di peraturan lainnya. Yang ketiga, sebagai bentuk solidaritas. Contohnya, dengan adanya ideologi, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Yang keempat, sebagai jalan penentu identitas bangsa, contohnya Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Will di next. Lalu yang kelima, sebagai jembatan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Contohnya adalah hubungan dapat terjadi ketika melakukan demonstrasi. Ketika kebijakan tidak sesuai dengan ideologi negara, maka rakyat akan berusaha melakukan pembelaan kepada negara. Yang keenam, sebagai indikator keberhasilan negara. Contohnya adalah ketika menganut ideologi sosialis akan merasa berhasil ketika rakyat sejahtera secara merata di bawah pengelolaan negara. Yang terakhir, sebagai penentu eksistensi negara. Contohnya adalah ketika terjadi makar di Korea Utara yang menganut komunis, otoritas penguasa membuat masyarakat tunduk atas aturan yang berlaku demi keutuhan negara. Will di next. Peran dari etika. Yang pertama, manusia hidup dalam jajaran normal moral, religius, hukum, kesopanan, adat istiadat, dan permainan. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya. Yang kedua, norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Menaati norma moral berarti menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom dan bukan heteronom. Yang ketiga, meskipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak dapat menjangkau wilayah abu-abu dan tidak mampu mendeteksi dampak secara etis di kemudian hari. Etika berhubungan dengan pemahaman tentang kejujuran dan prosedur yang wajar terhadap manusia atas legalitas yang tunduk pada asas moralitas. Well, di next. Ya, ada manfaat etika. Yang pertama, etika dapat membuka mata manusia untuk melihat baik buruk akan suatu tingkah laku. Yang kedua, etika dapat menyelidiki dengan seksama segala perbuatan yang dikemukakan kepadanya, dengan tidak tunduk dalam menentukan hukumnya kepada kebiasaan orang. Tetapi segala pendapat yang hanya diambil dari pandangan atau teori ilmu pengetahuan, peraturannya, dan timbangannya. Yang terakhir, etika mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. Baik, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa Safana atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Safira. Kepada Safira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri berpikir filsafat pada demokrasi Pancasila. Jadi pada ciri pertama ini yaitu bertanggung jawab, di mana dalam pelaksanaan demokrasi ini berlandaskan untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Yang kedua ini adalah berciri sistematis, di mana demokrasi Pancasila memiliki sistem yang runtut dan juga lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu berciri kritis, di mana demokrasi Pancasila harus bisa menjawab semua permasalahan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Jadi next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat ideologi negara dalam demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila ini pada hakikatnya mengatur tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan serta keamanan. Nah, jadi terdapat prinsip-prinsip dalam penerapan demokrasi Pancasila ini. Yang pertama ini adalah prinsip kebebasan dan juga kesetaraan, di mana kebebasan dan kesetaraan merupakan landasan demokrasi. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama dan diberi akses dan kesempatan bersama untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya ini kedaulatan nasional. Dengan konsep kedaulatan rakyat, esensi politik adalah kehendak rakyat dan juga kepentingan rakyat. Yang terakhir, pemerintahan yang berprinsip, di mana ini harus terbuka dan juga akuntabel. Jadi next. Nah, selanjutnya terdapat implikasi ideologi Pancasila terhadap kesatuan dan juga persatuan Indonesia. Di sini Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai cerminan bangsa. Ideologi Pancasila ini berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila ini diimplementasikan sebagai dasar atas segala hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila ini mendorong masyarakat untuk memandang dinamika atas realita kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Bisa di next. Nah, selanjutnya terdapat tantangan Pancasila dalam sistem filsafat. Jadi di sini ada dua tantangan. Yang pertama ini adalah kapitalisme, di mana kapitalisme ini merupakan aliran yang memahami bahwa setiap individu dapat mengembangkan usaha untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan masyarakat. Di mana kapitalisme ini merupakan keinginan seseorang untuk meraih keuntungan demi kesejahteraannya. Nah, tantangan kapitalisme ini terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu meletakkan kebebasan individu secara berlebihan yang berdampak negatif pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya ini adalah komunisme, di mana komunisme ini adalah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme di masyarakat. Nah, tantangan komunisme ini sebagai sistem filsafat merupakan dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam kehidupan sehari-hari ini yang dimaksud adalah setiap perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini berperan sebagai rambu normatif yang mengatur iptek agar tidak keluar jalur dari cara berpikir dan juga bertindak sebagai bangsa Indonesia. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safira atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi keterkaitan antara LSPB yaitu Pancasila merupakan suatu sistem filsafat ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki tugas dan peranan sebagai pegangan dan pedoman untuk bersikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat maupun bernegara atau yang biasa disebut etika. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka yang bermanfaat sebagai keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Boleh next? Selanjutnya adalah refleksi kelompok terhadap LSPB. Kelompok HG3 telah menerapkan teori mengenai etika di dalam kehidupan sehari-hari, dan kelompok HG3 dapat menerapkan etika yang benar dalam perkuliahan. Boleh next? Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi Pancasila menetapkan prinsip kebebasan dan kesetaraan, pemerintah yang berprinsip, terbuka, dan akuntabel. Jadi terdapat beberapa ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu bertanggung jawab, sistematis, dan kritis. Pancasila sejati adalah ideologi terbuka yang bisa menyerapkan nilai baru yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.
Terdapat beberapa peran ideologi, yaitu pengendalian konflik, indikator keberhasilan negara, dan penentuan ekstensi negara. Pada sisi lain, Indonesia harus waspada terhadap kehadiran ideologi baru yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melupakan nilai-nilai Pancasila. Baik, demikian kesimpulan dari saya sebagai penutup presentasi kita pada pagi ini. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.